Novel Bamukmin, anak buah Rizik Syihab, mengatakan bahwa Ponpes Al Zaitun harus dibubarkan dan Panji Gumilang harus ditangkap karena melakukan penodaan agama. Lalu bagaimana dengan penodaan agama yang dilakukan oleh Rizik Syihab? Lalu Abdul Somad yang mengatakan di salib ada jin kafir. Sebetulnya di sini yang harus dibubarkan adalah Ormas FPI dan teman-teman pengasuh khilafah. Karena sudah jelas mereka adalah pengkhianat bangsa Indonesia. Mereka ingin mengganti Pancasila dengan khilafah. Novel Bamukmin mempermasalahkan Panji Gumilang memuji-muji komunis Cina. Apa yang salah dari memuji-muji Cina? Cina memang harus dibangga-banggakan. Kenapa? Karena Cina sudah menjadi negara maju. Dan Cina sudah menjadi negara nomor 1 di dunia. Lagi pula banyak sekali orang Cina di Indonesia adalah pembayar pajak yang taat. Bahkan berkontribusi dan membantu pembangunan di Indonesia. Sedangkan pengasong-pengasong khilafah seperti Novel Bamukmin, Bahar Smith, dan Rizik Syihab, mereka diragukan membayar pajak karena mereka percaya Indonesia adalah negara tauhid dan pasti mereka tidak ada jasanya bagi Indonesia. Mana yang lebih bagus, Panji Gumilang yang mengajarkan mazhab Soekarno atau Rizik Syihab yang mengatakan Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat? Apakah kalian setuju bahwa Rizik Syihab dan penceramah-penceramah lainnya seperti Abdul Somad lebih pantas dikenai pasal penodaan agama dibanding dengan Panji Gumilang? Abdul Somad sudah jelas menghina agama lain dengan mengatakan di salib ada jin kafir. Akan tetapi Abdul Somad dilindungi oleh Ormas MUI dan Abdul Somad seharusnya pantas untuk dikenakan pasal penistaan agama. Seperti yang kita ketahui, Panji Gumilang mengatakan MUI hanyalah ormas dan Ormas MUI merupakan sarang teroris. Panji Gumilang bahkan menantang MUI untuk menyangkal perkataan itu karena sudah terbukti banyak sekali anggota daripada Ormas MUI yang ditangkap oleh Densus karena masalah teroris. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Dugaan penistaan dan kesesatan Panji Gumilang bahwa pernyataan sikap 3 pilar Forum Pembela Islam, PA 212 dan Gnpf Ulama itu yaitu sikap kami tegas bahwa tangkap Panji Gumilang dan bubarkan Al Zaitun. Bahwa Panji Gumilang sebagai tokoh dan pemimpin dari Pondok Pesantren Indramayu telah nyata-nyata menebarkan paham sesat dalam agama Islam dan menimbulkan keresahan di tengah umat Islam. Hal tersebut ditunjukkan dalam sikap dan perbuatan serta pernyataan yang antara lain sebagai berikut. 1. Mengatakan bahwa Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai kalam Nabi Muhammad SAW. 2. Mengajarkan kepada santri untuk menyebut qala Rasulullah SAW fil Quranil Karim, yang artinya berkata Rasulullah SAW dan Al-Quran sebagai perwujudan ajaran Al-Quran sebagai kalam Nabi Muhammad SAW. 3. Mencampur laki-laki dan perempuan dalam satu shaf sholat berjamaah. 4. Mengajarkan tata cara azan yang tidak sesuai petunjuk Nabi SAW seperti gerakan tangan dan menghadap ke arah jamaah bukan kiblat. 5. Mengajarkan nyanyian salam Yahudi dalam agama Islam. 6. Mengajarkan dan mendakwahkan para khatib Jumat dilakukan oleh perempuan. 7. Mencampur antara non-muslim dan muslim dalam shaf berjamaah. Mengajarkan tidak perlu jauh-jauh ke tanah suci Mekah dan Madinah untuk berhaji atau umroh karena di Indonesia juga tanah suci. Mendakwahkan keraguan-keraguan kepada Al-Quran dengan mengatakan Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama adalah belum tentu benar seperti itu. Memuji-muji komunisme Cina, penyimpangan kepada mazhab Soekarno. Padahal Soekarno bukan ahli fikih yang bisa diambil sebagai rujukan dan juga tidak pernah mengajarkan sebagaimana yang diajarkan Panji Gumilang. Sehingga Soekarno tentu terlepas dari diri dari Panji Gumilang. Informasi dugaan bahwa di dalam Az-Zaitun terdapat ajaran dosa zina akan hilang jika sudah setor uang kepada mereka. Memfasilitasi perayaan Natal bersama, sedangkan fatwa yang dikeluarkan Komisi Fatwa MUI mengharamkan perayaan Natal bersama. 16. Menunjukkan sikap angkuh dan tidak menyadari kesalahan serta merendahkan Majelis Ulama Indonesia. Nah, laporan itu harus segera dijerat karena kita melihat ini
Indonesia ini biar punya efek jerah. Maka kita meminta untuk negara ini berdasarkan negara hukum, negara ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang nggak boleh ketuhanan yang Maha Esa itu dinistakan, nggak boleh ketuhanan Mesta itu, ketuhanan yang Maha Esa ini dihinakan. Nah, untuk itu Panji Gumilang harus ditangkap. Kenapa harus ditangkap? Islam itu menjunjung tinggi pluralitas, kebersamaan, keberagaman, kemajemukan, kebinegatungan, itu kita junjung tinggi. Tapi Islam mengharamkan pluralisme, mencampur adukan agama, dan ini sudah difatwakan MUI Ya, nomor sampai di sana, 7 Bang. tahun 2005 bahwa mencampur adukan atau sinkretisme itu haram. MUI juga setelah melakukan penelusuran itu. Nah, saya melihat lebih daripada Ahok, udah lebih daripada Victor Leskodat, udah lebih daripada Sukmawati, lebih daripada Ade Armando, dan lebih daripada Dini Siregar yang kita laporkan semua satu-satu kejadian. Ini dahsyat diborongin semua. Panji Gumilang mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah. Ini kan sudah jelas menyimpang. Selama ribuan tahun dari mulai Islam ini diturunkan, sudah tidak diragukan lagi dan tidak ada perbedaan pendapat dari jumhur umat Islam bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Mungkin dalam catatan sejarah satu-satunya yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk itu hanya Mu'tazilah, kelompok Mu'tazilah, dan itu sudah habis sekarang. Justru ketika menggunakan pembenar bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah dengan menggunakan ayat wa ma yantiqu anil hawa, itu justru keliru. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy itu menganggap atau menuduh bahwa Nabi Muhammad itu mengarang sendiri agamanya. Padahal semua agama itu semua ajaran agama ini ditegaskan oleh Allah bahwa semuanya berdasarkan dengan wahyu. Nah, sementara hadis itu lafadznya dari Nabi. Nah, ketika Panji Gumilang mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah, ini sebetulnya sudah keluar dari yang disebut dengan maklum minad-din bid-darurah. Kalau kita baca genealogi Panji Gumilang ini kan sebetulnya melalui Az-Zaitunnya adalah reorganisasi dari NII. Jadi NII ini dulu didirikan oleh Kartosuwiryo, kemudian digantikan oleh Daud Barah, kemudian ada Jailani, dan setelah ada Jailani itu digantikan oleh Panji Gumilang. Tahun 1962 perjuangan militer sudah gagal. Karena itu NII melakukan reorganisasi, salah satunya dengan membentuk diantaranya waktu itu MIM, ya, Indonesia Membangun, Masyarakat Indonesia Membangun, kemudian juga YPI, Yayasan Pesantren Indonesia, yang kemudian membawahi Az-Zaitun. Nah begini, kalau kita lihat dari situ, maka kita bisa tahu bahwa psikologi Panji Gumilang itu sebetulnya adalah psikologi seorang imam negara Islam Indonesia. Karena dia ini imam NII, maka dia merasa punya otoritas untuk mentafsirkan ulang agama. Ya. Itu kalau kita lihat di sini, maka kita akan tahu kemudian persoalan-persoalan teknisnya. Agama itu adalah wahyu. Ya. Agama itu wahyu. Jadi agama itu bukan didasarkan dengan nafsu. Kalau kita lihat argumentasi Panji itu kan dia mengatakan bahwa sekarang kan masjidnya sudah luas gitu. Kemudian jangan sampai yang sebelah kena bau ketek. Ini kan namanya dengan nafsu, arang-arang sendiri. Sementara hadis Nabi itu sudah jelas suddul kholal. Itu soft itu harus dirapatkan gitu. Dan kaidah itu mengatakan bahwa idza wujidan nas batolal ijtihad. Kalau sudah ada Al-Qur'an, sudah ada hadis, gak ada tempat untuk ijtihad lagi. Sementara fakta bahwa Panji mengatakan Al-Quran bukan kalamullah, bahwa Panji itu adalah mantan komandan NII KW9, itu adalah suatu hal yang tidak bisa dipungkiri. Hampir semua rukun Islam itu kan dia otak-atik. Saya tadi katakan bahwa Panji itu psikologinya dia adalah imam NII yang punya otoritas untuk menafsirkan ulang agama. Panji Gumilang berkaitan dengan sebutan bahwa Al-Quran bukan kalam Allah. Al-Quran bukan kalam Allah, tapi merupakan karangan Nabi Muhammad. Iya. Itu yang ditangkap oleh publik, Pak. Untuk itulah saya hadir ke sini. Saya terpanggil untuk memberikan penjelasan. Karena kita tidak terpenggal-penggal. Kita itu utuh menerimanya. Kita itu langsung diskusi. Kita berdebat, kita berdialog. Asyura pada ayat 11 itu dikatakan laisa kamitsli syai'un. Jadi ketika dikaitkan bahwa Rasul ketika Allah itu memberikan kalam atau qaul Allah Ta'ala, berarti kalam itu sesuatu yang dibicarakan, sesuatu yang berwujud. Ketika itu berwujud berarti dia bukanlah Allah tapi manusia.
Karena kalam itu terdiri dari huruf yang kemudian bisa memberikan makna. Kalamun mufidun itu. Kalam itu terdiri dari huruf-huruf yang itu dibunyikan. Ketika itu dibunyikan, maka itu bukanlah Allah. Panji Gumilang itu ingin bahwa pengetahuan akademis itu tidak dimiliki orang-orang tertentu saja. Bahkan sering kita berdebat, sering kita berdiskusi dengan argumentasi masing-masing. Begitu berdiskusi kita menemukan, saya pribadi menemukan sumber-sumber itu, ternyata betul. Beliau ini lebih dahulu membaca daripada saya. Oleh karena itu saya harus ngalah bahwa apa yang dibicarakan itu memiliki rujukan. Enggak mungkin tidak memiliki rujukan. Ketika memiliki rujukan, saya harus mengatakan bahwa dia benar. Itu bab qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau hanya membicarakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Fil Qur'anil Karim. Saya memahami setelah saya membuka di sini bahwa yang beliau maksud itu apa yang ada dalam Al-Qur'an, tidak langsung Allah yang menyampaikan begitu. Saat saya dibacakan ayat itu, kalau Allah itu berbicara langsung, maka berarti menyerupai sesuatu, ada suaranya dan ada huruf-hurufnya. Oleh karena itu sesungguhnya itu adalah kalam Muhammad yang merupakan wahyu dari Allah. Apa yang dibicarakan Nabi Muhammad itu semata-mata adalah semua dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud. Oke, satu dulu ya, yang berjarak dulu. Yang saya pahami karena saya ngajar di sana, kemudian saya juga sholat di sana. Masjid Rahmatan lil Alamin itu ukurannya besar. Kemudian ketika ada COVID-19 itu ada kebijakan untuk ada distance atau jarak. Jarak yang dimungkinkan itu berdasarkan konsultasi ya pada para pakar yang ada di situ, bagian kesehatan adalah ukuran 2 meter. Lalu kemudian ada kebijakan untuk membuat kursi 10.000 langsung. Untuk apa? Karena ketika beliau itu membicarakan sesuatu atau konsep-konsep atau gagasan, lebih kepada pemahaman yang harus kita memerlukan duduk lebih dari 2 jam. Dan seringkali mereka yang duduk di bawah itu bangkit kembali susah. Oleh karena itulah diambil kebijakan untuk membuat kursi. Dan kemudian sajadahnya pun agak lebar. Saya kemudian tertarik, saya juga membeli sajadahnya. Kenapa? Karena nyaman. Karena batasan sajadah itu adalah untuk kita nyaman dalam sholat. Karena kalau dikatakan dari aspek sejarah, sudah selesai tahun 63 NII itu, tidak ada lagi. Bahwa kemudian ditafsirkan A, B, C, D, itu kan masa lalu. Itu masa lalu. Mereka yang mengaku itu mungkin tidak langsung dari Panji Gumilang. Persis apa yang ada di pesantren layaknya seperti itu. Seluruhnya tidak ada yang aneh bagi saya. Selama 24 tahun saya bersahabat, seperti itu yang saya lihat. Soal Allah, agama, kitab suci, itu sesuatu yang suci sehingga dia tidak akan ternista oleh apapun, oleh siapapun begitu. Nah kita penganutnya itu boleh merasa tersinggung dengan ungkapan orang lain ya, yang menurut kita mungkin keliru terhadap kitab suci, terhadap Allah, terhadap agama dan sebagainya. Tetapi jika sampai menyatakan itu sesat, maka saya pribadi tidak akan pernah, misalnya saya tidak sependapat dengan beberapa poin terkait dengan Panji Gumilang, maka saya tidak akan pernah mengatakan bahwa beliau adalah sesat. Ya kalau soal soft sebetulnya, saya dulu di kampung itu memang tidak dicampur, tapi bahwa perempuan itu boleh di depan itu boleh saja, tetapi memang tidak dicampur ya. Dia biasanya tuh dibatasi dengan tirai gitu ya. Kalau itu saya kira tidak ada masalah gitu. Nah, yang mau saya sorot itu sebetulnya begini, kenapa sih kita ini mudah sekali mengatakan orang lain itu sesat gitu ya. Bagi saya soal boleh menilai orang lain itu sesat atau tidak, itu hanya Allah yang berhak itu. Jadi kalau kita mengatakan itu terhadap orang lain itu sama saja kita mengambil alih hak prerogatif dari Allah itu sendiri. Ya, saya juga menghargai siapapun dengan berlandaskan kepada Al-Quran yang mereka pahami, kemudian mengatakan kepada orang lain sesat, silahkan. Saya kan nggak pernah protes juga kan. Tetapi saya pribadi nggak akan pernah mengatakan itu kepada orang lain. Meskipun misalnya saya bertentangan, berbeda pendapat dengan orang itu begitu. Itu satu. Yang kedua soal kalam ya. Sebetulnya soal kalam Allah, bahwa apakah itu kalam murni dari Allah atau kalam Nabi Muhammad, ini bukan perdebatan yang bukan baru, sudah lama. Misalnya ya, memang mainstream umat Islam, para ulama, itu mengatakan secara verbatim, baik lafal maupun makna. Julur Rahman, ulama dari Pakistan, beliau mengatakan bahwa maknanya iya itu dari Allah begitu. Tetapi lafalnya yang kemudian diucapkan, disampaikan kepada umat itu adalah Nabi Muhammad begitu. Yang mau saya sampaikan adalah
perbedaan pandangan terkait dengan kalam ini harusnya tidak sampai mengatakan bahwa itu sesat. Tidak. Ulama zaman dulu itu tidak sampai mengatakan demikian. Itu adalah sesuatu yang biasa dalam memahami konsep terkait dengan kalam Allah. Jumpa lagi dengan saya di channel Jonas Leong. Sebelum kita membahas tentang novel Bab Mukmin dan Panji Gumilang, terima kasih banyak buat kalian yang sudah like dan subscribe di channel Jonas Leong. Jika kalian setuju dengan perkataan Panji Gumilang yang mengatakan Ormas MUI adalah sarang teroris, ayo like video ini. Jumlah like menunjukkan dukungan kalian terhadap perkataan Panji Gumilang yang mengatakan Ormas MUI merupakan sarang teroris. Novel Bab Mukmin, anak buah Rizik Syihab, mengatakan bahwa Ponpes Al Zaitun harus dibubarkan dan Panji Gumilang harus ditangkap karena melakukan penodaan agama. Lalu bagaimana dengan penodaan agama yang dilakukan oleh Rizik Syihab? Lalu Abdul Somad yang mengatakan di salib ada jin kafir. Sebetulnya di sini yang harus dibubarkan adalah Ormas FPI dan teman-teman pengasuh khilafah. Karena sudah jelas mereka adalah pengkhianat bangsa Indonesia. Mereka ingin mengganti Pancasila dengan khilafah. Ormas terlarang seperti FPI dan HTI dan pengasuh-pengasuh khilafah itu pantas dijuluki sebagai PKI karena mereka ingin menggulingkan pemerintahan yang sah. Novel Bab Mukmin mempermasalahkan Panji Gumilang memuji-muji komunis Cina. Cina memang harus dibangga-banggakan. Kenapa? Karena Cina sudah menjadi negara maju dan Cina sudah menjadi negara nomor 1 di dunia. Lagi pula banyak sekali orang Cina di Indonesia adalah pembayar pajak yang taat, bahkan berkontribusi dan membantu pembangunan di Indonesia. Sedangkan pengasuh-pengasuh khilafah seperti Novel Bab Mukmin, Bahar Smith, dan Rizik Syihab, mereka diragukan membayar pajak karena mereka percaya Indonesia adalah negara tauhid dan pasti mereka tidak ada jasanya bagi Indonesia. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh Novel Bab Mukmin yang mengatakan Panji Gumilang melakukan penodaan agama. Pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang diduga melakukan penodaan agama lantaran menyebarkan ajaran yang diduga menyeleweng. Begitu kata Novel Bab Mukmin. Lebih lanjut, pengasuh khilafah itu mengatakan Panji Gumilang pantas untuk dipanggil dan diperiksa atas dugaan penistaan agama. Ada beberapa poin dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang menurut pengasuh khilafah Novel Bab Mukmin. Yang pertama adalah mengatakan Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai kalam Nabi Muhammad. Lalu mencampurkan laki-laki dan perempuan dalam satu saf salat berjamaah. Mengajarkan tata cara azan yang tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad, seperti gerakan tangan dan menghadap ke arah jamaah, bukan kiblat. Begitu kata Novel. Lebih lanjut, Novel Bab Mukmin mengatakan Panji Gumilang mengajarkan nyanyian salam Yahudi dalam agama Islam. Mengajarkan dan mendakwakan para khotib Jumat dilakukan oleh perempuan. Mencampurkan antara non-muslim dengan muslim dalam saf berjemaah. Poin selanjutnya adalah penyimpangan kepada mazhab Soekarno. Padahal Soekarno bukan ahli fikih yang bisa diambil sebagai rujukan dan juga tidak pernah mengajarkan sebagaimana ajaran Panji Gumilang. Sehingga Soekarno tentu terlepas dari diri Panji Gumilang. Mana yang lebih bagus? Panji Gumilang yang mengajarkan mazhab Soekarno atau Rizik Syihab yang mengatakan Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Selanjutnya, Novel Bab Mukmin mengatakan Panji Gumilang mendakwakan keraguan-raguan kepada Al-Quran dengan mengatakan Nabi Adam sebagai manusia pertama adalah belum tentu benar seperti itu. Poin selanjutnya didapatkan informasi dugaan bahwa di dalam Al Zaitun terdapat ajaran dosa zina yang hilang jika setor uang kepada mereka. Lalu Novel juga menuduh Panji Gumilang mengajarkan tidak usah jauh-jauh ke tanah suci Mekah dan Madinah untuk berhaji atau umroh karena Indonesia juga merupakan tanah yang suci. Poin selanjutnya adalah Panji Gumilang memuji-muji komunisme Cina. Apa yang salah dari memuji-muji Cina? Cina terbukti sudah menjadi negara maju dan sudah menjadi negara nomor 1 di dunia. Apa yang bisa dibandingkan dengan kemajuan Cina dan Arab? Tentu Cina jauh lebih unggul. Poin selanjutnya, Novel Bab Mukmin menuduh Panji Gumilang melakukan pelecehan. Kesalahan terbesar yang dilakukan Panji Gumilang menurut Novel Bab Mukmin adalah memfasilitasi perayaan Natal bersama, sedangkan fatwa yang dikeluarkan Komisi Fatwa MUI tanggal 7 Maret 1981 mengharamkan perayaan Natal bersama. Jadi menurut MUI atau Ormas MUI bahwa Natal atau perayaan Natal bersama itu diharamkan. Padahal di Arab sendiri, perayaan Natal
diperbolehkan. Novel Bamukmin menuduh Panji Gumilang memiliki sikap angkuh dan tidak menyadari kesalahan, serta merendahkan Majelis Ulama Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Panji Gumilang mengatakan MUI hanyalah ormas, dan ormas MUI merupakan sarang teroris. Panji Gumilang bahkan menantang MUI untuk menyangkal perkataan itu, karena sudah terbukti banyak sekali anggota daripada ormas MUI yang ditangkap oleh Densus karena masalah teroris. Panji Gumilang juga mengatakan ormas MUI tidak mempunyai akhlak. Poin-poin yang dikatakan oleh Novel Bamukmin, pengasuh khilafah anak buahnya Rizik Syihab, tentang dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Bagaimana opini kalian? Tuliskan opini kalian tentang poin-poin yang disampaikan oleh Novel Bamukmin, pengasuh khilafah anak buah Rizik Syihab. Apakah kalian setuju bahwa Rizik Syihab dan penceramah-penceramah lainnya seperti Abdul Somad lebih pantas dikenai pasal penodaan agama dibanding dengan Panji Gumilang? Abdul Somad sudah jelas-jelas menghina agama lain dengan mengatakan di salib ada jin kafir. Akan tetapi Abdul Somad dilindungi oleh ormas MUI. Dan Abdul Somad seharusnya pantas untuk dikenakan pasal penistaan agama. Apakah kalian setuju dengan perkataan Panji Gumilang yang mengatakan ormas MUI adalah sarang teroris? Ayo like video ini. Jumlah like menunjukkan dukungan kalian terhadap perkataan Panji Gumilang yang mengatakan ormas MUI merupakan sarang teroris. Jika kalian suka dengan apa yang saya sampaikan, pastikan Anda semua menekan like di video ini sekarang juga. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong.